Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat baik, bahkan teramat baik bagi kehidupan kita semua. Tuhanlah yang menyertai kita, bahkan menuntun kehidupan kita. Kita dibangunkan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan kembali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang namamu selalu kami sembah di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Kami telah diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, nafas kehidupan, bahkan kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kami mau memuji, bahkan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami hendak membuka, membaca, bahkan merenungkan sebagian dari isi sabda berita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan suci kuduskan hati dan pikiran kami masing-masing, agar kiranya firman yang akan kami baca, bahkan kami renungkan itu tidak lalu begitu saja, melainkan boleh makan tempat dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan boleh kami lakukan di hari-hari kami selanjutnya. Ini doa kami ya Tuhan. Sejauh itu kami mohon ampun akan salah dan dosa yang sering bahkan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa bahkan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Sedemikian jauh pembacaan firman kita di pagi hari ini. Judul renungan kita pada saat ini, berdoa tidak jemu-jemu dan sabar menanti jawaban Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Artinya, kita harus menjaga diri, mawas diri, sadar diri, hati-hati, agar dalam keadaan susah dan senang, kita jangan menyangkal bahkan menolak Dia. Baik itu secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Sebab seringkali ada orang Kristen yang mempersalahkan keadaan bahkan Tuhan jika dia mengalami keadaan yang tidak diharapkan dan diinginkan. Seakan-akan Tuhan membiarkan dan tidak menolong terhindar dari kecelakaan, kesakitan, kegagalan, ketidakberuntungan, dan sebagainya. Ataupun sebaliknya, ada yang membanggakan diri ketika dia dalam keadaan sukses dan senang, lalu melupakan Tuhan sebagai sumber berkat dan juga kesuksesan. Ada orang Kristen yang gagal menjaga komitmen iman karena tidak sabar mencari pertolongan dan jawaban Tuhan ketika berhadapan dengan tantangan dan ancaman dalam hidupnya. Hidup orang Kristen tidak selalu berjalan di jalan yang bebas hambatan. Kita akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang datangnya dari dalam dan juga dari luar diri. Tantangan dan ancaman dari dalam diri adalah ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan
Ternyata kemampuan kita terbatas, sementara kebutuhan dasar hidup selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Dan keinginan kita yang terbatas, sementara kemampuan kita terbatas. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu, sebagai orang Kristen, kita hidup bukan saja harus mengikuti, setia, dan taat pada peraturan, hukum, dan kebiasaan yang berlaku di dunia sekitar, tetapi terutama kita juga harus mengikuti, setia, dan taat pada keyakinan bahwa firman Tuhan itu sama, baik kemarin, hari ini, dan esok. Itu adalah ukuran hidup beriman yang benar. Tantangan pasti selalu ada, karena hari esok adalah misteri, tidak diketahui, dan tidak menentu. Kita tidak tahu ancaman dan bahaya apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita di besok hari. Tetapi jika kita selalu berpegang dan berpedoman pada rambu-rambu jalan hidup menurut firman Tuhan, maka kita akan selamat mencapai tujuan. Kita tidak akan tersesat dan celaka, karena Tuhanlah yang empunya masa depan. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk terus percaya pada kuasa Tuhan. Jangan biarkan tantangan itu menguasai kita. Sebaliknya, kitalah yang harus mengendalikan tantangan dengan berpegang pada firman Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan tergesa-gesa dan ceroboh menentukan arah dan jalan hidup kita. Setiap doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dalam iman orang benar pasti ada jawaban. Kita harus sabar menanti petunjuk jalan yang dikehendakinya. Jawaban doa kita yang akan kita dapat dari Tuhan dikabulkan atau tidak dikabulkan, atau kita diminta menunggu. Jika doa kita dikabulkan, pasti kita akan merasa lega dan senang. Tetapi dapat saja doa kita tidak dikabulkan karena kita salah berdoa. Seperti dalam kitab Yakobus 4 ayatnya yang ketiga yang berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jika Tuhan belum menjawab doa kita, atau kita diminta untuk bersabar menunggu, maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita harus sabar dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena berkat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini, sehingga ibadah ini boleh terlaksana, boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah sama-sama kami baca, bahkan kami renungkan di pagi hari ini. Lewat firman Tuhan ini kami boleh diingatkan bahwa kami harus tetap taat dan setia kepada Tuhan meskipun kami dalam masa pencobaan, kami mendapatkan masalah bahkan pergumulan dalam kehidupan kami,
tetapi kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, kami tetap bersandar kepada Tuhan, dan kami selalu berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, karena kami percaya, bahkan kami mengamini bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, untuk tetap dijaga, dilindungi, bahkan disertai oleh Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya, amin.